Rotterdam, kota dengan banyak wajah. Ini adalah kota terbesar kedua di Belanda dan terletak di provinsi Belanda Selatan. Rotterdam dibedakan oleh karakternya yang dinamis dan memiliki arsitektur tua maupun sangat modern. Terletak di lingkungan yang sangat perkotaan dengan kepadatan penduduk hampir 3.000 jiwa per kilometer persegi. Keragaman budayanya dengan tidak kurang dari 174 kebangsaan yang berbeda menjadikan Rotterdam kota milik setiap orang yang tinggal dan bekerja di sini. Kota pelabuhan ini, yang sebagian besar berakar pada ekonomi linier, menghadapi sejumlah tantangan, tetapi memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi kota yang sirkular. Rotterdam memiliki ambisi untuk menjadi ekonomi sirkular penuh pada tahun 2050 dan menggunakan bahan mentah 50% lebih sedikit pada tahun 2030. Kota ini juga menjadi salah satu pelopor dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di Belanda. Rotterdam memiliki sekitar 624.000 penduduk dan bersama-sama mereka menghasilkan sekitar 300 juta kilogram sampah rumah tangga per tahun. Itu berarti rata-rata 475 kilogram per penduduk. Dan kenapa masih banyak sampah meskipun kurang dari rata-rata nasional yang 538 kilogram per orang? Selain menghasilkan sampah lebih sedikit, Rotterdamers juga semakin memilah sampah mereka. Dan ini adalah hasil kampanye berkelanjutan pemerintah kota tentang nilai sampah rumah tangga. Untuk memudahkan pemilahan sampah bagi warga, pemerintah kota menyediakan sejumlah fasilitas, seperti wadah bawah tanah untuk kaca dan kertas, dan juga sisa sampah yang dapat ditemukan di seluruh penjuru Rotterdam. Wadah untuk tekstil dapat ditemukan di sebagian besar distrik. Bola lampu dan baterai kosong dapat diserahkan di berbagai toko dan supermarket. Pengumpulan sampah organik juga tersedia di beberapa area tempat tinggal. Sistem pengumpulan sampah ini tergantung di mana Anda tinggal. Apabila Anda tinggal di area yang padat penduduknya seperti di tengah kota atau di gedung bertingkat, sangat memungkinkan bahwa Anda harus membawa sampah Anda ke salah satu wadah-wadah yang disediakan di jalan. Wadah-wadah tersebut dikosongkan dengan rutin untuk menjaga kebersihan kota. Dan apabila Anda tinggal di daerah yang kurang padat penduduknya, pengumpulan sampah dilakukan dari pintu ke pintu pada hari tertentu. Penduduk juga dapat menyerahkan barang besar dan barang daur ulang lainnya di salah satu dari 7 taman lingkungan di Rotterdam secara gratis. Penanganan sampah rumah tangga jelas merupakan tugas dan upaya kota. Tapi warga juga memiliki peran kunci dalam hal ini. Bagaimanapun juga, pengelolaan sampah yang berkelanjutan dimulai dari rumah. Penduduk Rotterdam termasuk saya bertanggung jawab atas pemisahan dan pembuangan sampah dengan benar. Nama saya Jessica Levers, penasehat ekonomi sirkular Rijkswaterstaat, Badan Eksekutif Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda, dan saya juga warga yang sangat sadar lingkungan dan terlibat. Dan hari ini, dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya berkontribusi pada ekonomi sirkular dengan memilah sampah rumah tangga saya. Dan video ini adalah bagian dari seri webinar tentang pengelolaan sampah berkelanjutan. Selamat datang di rumah saya. Saya tinggal di jantung kota Rotterdam, dan seperti yang Anda lihat, saya tinggal di gedung bertingkat. Ayo masuk, nyamankan diri Anda saat saya ajak menjalani rutinitas sehari-hari dalam mengelola sampah rumah tangga.
Seperti yang Anda lihat, saya sudah meletakkan berbagai produk yang kami pisahkan untuk didaur ulang, dan kami melakukannya setiap hari. Untuk memulai, kami memisahkan gelas, botol kaca, pot, kertas, karton, beberapa majalah. Anda juga dapat melihat bahwa ada banyak katalog barang bayi. Ini karena kami akan segera menjadi orang tua. Baterai. Kami juga memisahkan baterai dan bola lampu. Dan terkadang juga beberapa sampah elektronik kecil. Dan kami membawanya ke supermarket. Di Eropa, produsen perangkat elektronik bertanggung jawab untuk mengambil kembali produk ini. Jika kami memiliki perangkat elektronik yang lebih besar, seperti penyedot debu, kami dapat mengumpulkannya atau membawanya sendiri ke salah satu pusat daur ulang di Rotterdam. Mari kita lihat. Untuk kemasan plastik, dus minuman dan kaleng, biasa kami pisahkan dan dibawa ke wadah khusus PMD berwarna jingga hingga kurang lebih 2 tahun yang lalu. Tapi saat ini, PMD sedang dihilangkan dari sampah sisa. Itu juga disebut pasca pemisahan. Dan pasca pemisahan diperkenalkan karena kualitas plastik yang dipisahkan seringkali tidak cukup baik untuk didaur ulang. Dan hanya antara Anda dan saya dapat membayangkan bahwa kualitas produk tersebut tidak sebaik itu. Karena saya sering melihat kantong penuh dengan sisa sampah atau segala jenis sampah lainnya di dalam wadah yang sama. Jadi saya kira ada lebih banyak peningkatan kesadaran yang harus dilakukan. Namun kami akan mulai memisahkan kembali beberapa produk PMD, seperti botol dan kaleng plastik kecil. Karena dalam waktu dekat, pemerintah akan memberlakukan sistem deposit untuk kedua produk tersebut. Untuk botol PET kecil, pengenalan akan dilakukan pada musim panas ini. Dan untuk kaleng pada Desember 2022. Ini adalah contoh tanggung jawab produsen yang diperluas. Dan pemerintah akan memperkenalkan sistem penyimpanan untuk botol dan kaleng plastik kecil untuk memerangi sampah dan pencemaran laut. Karena angka terbaru menunjukkan bahwa jumlah sampah yang masuk ke lingkungan masih meningkat. Yang benar-benar membuat saya berpikir bahwa mungkin bukan ide yang buruk untuk memperkenalkan deposit untuk masker wajah sekali pakai juga. Karena mereka benar-benar ada di mana-mana. Sistem pengembalian deposit sudah berlaku untuk botol PET untuk minuman ringan. Anda mendapatkan 25 sen saat mengembalikan botol. Botol bir 10 sen. Dan peti sekitar 3 euro. Selanjutnya, kami juga memisahkan tekstil dan pakaian lama. Yang satu ini rusak parah, jadi saya rasa saya akan segera membuangnya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah sampah organik. Masalah dengan sampah organik bagi kami adalah karena kami tinggal di gedung bertingkat. Kami tidak dapat memisahkan sampah organik setiap hari atau sama sekali. Dan ini karena tidak ada cukup ruang untuk wadah hijau di berbagai apartemen di kompleks ini. Dan saya tidak mengatakan bahwa akan menjadi ide yang sangat diinginkan untuk memiliki wadah hijau komunal yang besar untuk semua rumah tangga di kompleks ini. Dan bisa jadi secara logistik sulit untuk mengaturnya.
Jadi, kami tidak memisahkannya, tetapi kami tahu bahwa telah ada beberapa eksperimen dengan pengumpulan sampah organik untuk gedung-gedung bertingkat. Dan semoga kami dapat mulai memisahkan yang ini juga. Semua sampah yang tidak dapat disortir untuk didaur ulang berakhir di tempat sampah ini, dan nantinya akan diubah menjadi energi. Terkecuali sampah PMD yang masih akan menjalani proses pasca pemilahan. Sekarang kami akan membawa sumber daya yang telah dipilah ke wadah yang ditunjuk di lantai bawah. Jadi, sangat baik kami melihat hal ini, karena kami juga memiliki tempat pengumpulan sampah terpisah untuk sampah besar dan juga untuk sampah konstruksi Anda. Jadi, jika Anda ingin membuang sampah besar atau sampah konstruksi, itu dapat dilakukan dengan dua cara. Anda bisa membuat janji dengan pemerintah kota untuk mengambil sampah Anda, atau Anda dapat membawa sendiri sampah besar Anda ke salah satu pusat daur ulang. Dalam hal ini, jika Anda memiliki mobil. Jadi, ini cukup bagus, bukan? Ayo, silakan masuk. Oke, ini dia. Ini ruang penyimpanan sampah kami. Dan seperti yang Anda lihat, ini tidak terlalu romantis atau menyenangkan. Dan untungnya Anda tidak perlu menciumnya. Dan di sini kami melanjutkan perjalanan daur ulang kami, di mana kami akan membuang berbagai barang daur ulang ke wadah yang ditentukan. Sekarang, mari kita lanjutkan. Kita akan membuang kertas dan karton. Kami membuangnya ke dalam wadah ini. Dan Anda selalu dikejutkan oleh sesuatu. Kemasan pizza ini tidak boleh ada di sini. Bukan di sini karena kertasnya kotor. Seharusnya benar-benar ada di wadah sampah sisa. Jadi kami akan membuangnya ke sini. Tanggal pengambilan untuk aliran sampah yang berbeda kurang relevan bagi kami, karena kami tinggal di gedung bertingkat. Tetapi informasi tentang ini dan tentang banyak topik lainnya terkait pengelolaan sampah berkelanjutan dapat ditemukan secara online. Dan Anda bahkan dapat mengunduh aplikasi jika Anda adalah tipe orang yang menyukai aplikasi. Sekarang, ayo kita pergi dari sini. Perjalanan daur ulang saya tidak berakhir dengan ruang penyimpanan sampah itu. Jadi sekarang saya pergi ke supermarket tempat saya akan menyerahkan barang-barang yang lebih berharga untuk didaur ulang. Baterai kosong, dan di mesin pengumpul ini saya menyerahkan peti bir dan botol PET untuk minuman ringan. Dan saya mendapatkan deposit saya kembali, €3.90. Dan simpanan itu saya putuskan untuk disumbangkan ke kebun binatang kota yang membutuhkan dukungan keuangan karena pandemi COVID. Untuk semua fasilitas ini, kami, sebagai keluarga beranggotakan 2 orang, membayar pajak sebesar €420 per tahun kepada pemerintah kota. Ini adalah uang yang cukup banyak, tetapi Anda juga mendapat banyak imbalan. Oke, sekarang kita akan menuju ke salah satu pusat daur ulang di Rotterdam untuk menyerahkannya. Tempat kolega saya menunggu kita.
Baiklah, ini dia, di pusat daur ulang sampah rumah tangga di Rotterdam. Dan kolega saya, Bert, juga bersama kami di sini hari ini. Bert, bisakah Anda memperkenalkan diri? Ya, nama saya Bert Keesman, dan saya koordinator program PIB. Kami memiliki sekelompok perusahaan yang mencoba memposisikan diri di Indonesia untuk berbisnis dengan perusahaan Indonesia. Dan juga kami menjalin kerjasama antara Indonesia dan Belanda, semuanya dalam bidang sampah dan ekonomi sirkular. Jadi di sini kami berada di Taman Lingkungan. Dan saya memiliki sampah keluarga di dalam mobil. Saya akan tunjukkan apa itu. Di sini kami memiliki tas dengan tekstil tua. Dan di sini kami memiliki beberapa sepatu yang tidak lagi kami gunakan. Di sini kami memiliki kertas. Jadi biasanya kertas dikumpulkan oleh gereja di desa saya, tapi sekarang kita bawa ke Taman Lingkungan. Lalu kami memiliki elektronik, beberapa elektronik yang sangat tua, dan panci yang tidak berfungsi lagi. Dan ini adalah bagian yang sangat menarik. Ini disebut kotak koleksi Yeko. Kami mengumpulkan baterai, kami mengumpulkan lampu, dan juga kami mengumpulkan elektronik ukuran kecil yang tidak berfungsi lagi. Dan kami membawa ini semua ke pusat pengumpulan sampah rumah tangga yang kami miliki di sini, di Rotterdam. Oke, ayo kita lakukan ini. Jadi, panci masuk ke dalam wadah besi. Ini dia. Dan inilah kertas yang akan kita buang. Ini dia. Dan kotak karton itu pergi ke tempat lain. Anda ingin membuang kaleng ini. Anda tidak boleh melakukan itu. Anda bisa memasukkannya ke dalam wadah berisi barang-barang untuk toko barang bekas. Tidak boleh ada karton di sana, Pak. Oh, saya tahu. Terima kasih. Jadi kami memiliki pemutar kaset yang sangat tua, tidak berfungsi lagi. Dan kami akan mengirimkannya di sini, di dalam peti. Apa itu di sini? Ya. Ini dia. Jadi di sini kami memiliki konten Gecko. Mari kita lihat. Kita akan lakukan apa dengan baterainya. Seperti yang Anda lihat, kami memiliki sedikit label nama di sini. Di kotak baterai. Itu punya cerita, karena di kota asal saya, Anda dapat memasukkan 10 baterai ke dalam kantong plastik kecil dan mengirimkannya ke supermarket. Dan kemudian setiap bulan, perusahaan sampah memilih satu klien yang mendapat cek liburan senilai 2.000 euro untuk merangsang daur ulang baterai. Sehingga kami melakukannya juga di kota asal kami. Sekian video tentang pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan dari pihak kami. Terima kasih telah menonton, dan saya harap Anda terinspirasi dengan menonton video ini. Sekarang Anda semua tentu saja bertanya-tanya tentang apa arti tanda ini. Bunyinya, Afvalhelden bedankt, pahlawan sampah, terima kasih. Dan kami berharap berdasarkan video ini, Anda semua akan menjadi pahlawan sampah. Terima kasih banyak.